wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semua sehat? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam pada materi kisah Nabi Muhammad SAW. Harapan Ibu dalam pembahasan kali ini kalian bisa mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad SAW, bisa menceritakan kembali tentang kisah Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengambil keteladanan dari perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada tahun kelahiran Nabi Muhammad ada pasukan gajah yang datang menyerbu kota Mekah yang dipimpin oleh Raja Abrahah dari kota Yaman. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan keturunan dari suku Quraisy, yaitu salah satu suku yang ada di bangsa Arab pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Jadi ketika Nabi lahir, Nabi sudah berada dalam keadaan yatim. Setelah Nabi Muhammad lahir, menurut kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, dia tidak disusui oleh ibu kandungnya, tetapi disusui oleh ibu susuan. Nah, pada saat itu, terpilihlah Halimatus Sa'diyah yang dipercaya untuk menyusui Nabi Muhammad dari keturunan Bani Sa'ad. Nabi Muhammad berada dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah kurang lebih sampai berumur 5 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad berziarah bersama ibunya ke makam ayahnya di Madinah. Sepulang dari ziarah, ibunya sakit keras hingga akhirnya meninggal di suatu desa yang bernama Desa Abwa. Jadi pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu. Setelah ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kurang lebih 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya, pada usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Selama berada dalam pengasuhan pamannya, Nabi Muhammad sangat rajin membantu pekerjaan pamannya. Pekerjaan Nabi sehari-hari adalah mengembalakan kambing, baik kambing miliknya sendiri maupun kambing milik penduduk kota Mekah pada saat itu. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Di sanalah Nabi bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah, pendeta Nasrani yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Apa kemandirian yang bisa kita contoh dari perilaku Nabi kita, Nabi Muhammad? Pertama, semasa kecil beliau sudah yatim piatu, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Dia tinggal bersama kakeknya. Bersama kakeknya, dia rajin membantu pekerjaan kakeknya. Tak lama bersama kakeknya, Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya. Akhirnya Nabi diasuh oleh pamannya. Bersama pamannya, Nabi ikut mengembalakan kambing, baik kambing milik pamannya maupun kambing milik penduduk Arab. Dia juga sering membantu orang-orang di sekitarnya. Selain itu, beliau pun rajin menabung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Pengertian mandiri. Mandiri artinya melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab tanpa membebani orang lain. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Mandiri artinya bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa ciri-ciri anak yang mandiri? Ciri-ciri anak yang mandiri, yang pertama, dia sering membantu orang tuanya. Yang kedua, biasanya anaknya mandiri bisa mengurus keperluan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Yang keempat, disukai oleh orang lain, disukai oleh temannya. Yang kelima, lebih sabar dalam menghadapi masalah. Manfaat dari sifat mandiri, yang pertama, mandiri itu bisa memupuk rasa tanggung jawab. Yang kedua, mandiri itu bisa memecahkan masalah. Yang ketiga, dengan mandiri kita bisa berpikir kreatif. Yang keempat, dengan mandiri kita memiliki rasa percaya diri yang kuat. Yang kelima, mandiri itu bisa meningkatkan keterampilan. Dan yang keenam, dengan mandiri kita bisa bertindak dengan bijak. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kita harus membiasakan diri kita untuk menjadi anak yang mandiri, mencontoh dari keteladanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kemandirian adalah kunci kesuksesan. Kalian mau sukses kan? Mau pastinya. Kiranya cukup sekian pembahasan materi kita hari ini tentang keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mencontoh dari keteladanan Nabi kita, bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.